Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, para perindu Ar-Royan yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan kembali saya ingin mengisahkan salah satu kisah sahabat Rasulullah, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bin Khailid, biasa dipanggil juga dengan sebutan Abu Abdillah. Beliau masih kerabat dekat dengan Rasulullah SAW. Istri Zubair bin Awam yang bernama Asma binti Abu Bakar masih saudara kandung dengan Aisyah, istri Rasulullah. Zubair bin Awam mendapat julukan Hawari Rasulullah atau teman setia Rasulullah SAW. Beliau termasuk ke dalam 7 orang yang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda, yaitu pada usia 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rezekinya dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Semasa kecil, ibu Zubair mendidiknya dengan keras. Ibunya berharap anaknya menjadi seorang yang tangkas menunggang kuda, menjadi pemimpin prajurit, dan menjadi orang yang berguna. Harapan itu menjadi kenyataan. Zubair bin Awam akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Ia adalah yang pertama yang menghunuskan pedangnya setelah mendapatkan berita bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh dalam perang Uhud. Saat Zubair bin Awam masuk Islam, pamannya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi dengan api. Ia mengatakan dengan tegas kepada pamannya, "Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya." Begitulah ketegasan Zubair bin Awam setelah mereka mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Beliau pemberani, juga sangat dermawan. Beliau tidak pernah absen dalam medan jihad satu kali pun. Di perang Uhud, Zubair bin Awam terkena tusukan tombak dan anak panah di dada dan bahunya, sebagaimana yang dialami oleh Thalha bin Ubaidillah, sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa Thalha dan Zubair keduanya adalah tetanggaku di surga. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Zubair bin Awam pernah mendapatkan perintah dari Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena di sana ada pendeta yang bernama Najasyi, untuk mendapatkan perlindungan dari pendeta tersebut. Pada saat umat Islam sedang dalam hijrah ke Habasyah, bersamaan dengan hal tersebut sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang membelot. Perang tersebut terjadi karena raja melindungi kaum muslimin. Sebelum sampai ke Habasyah, rombongan umat Islam yang sedang hijrah tersebut ingin mengetahui kabar perang. Kemudian salah seorang pemberani menyeberangi sungai Nil. Beliau tidak lain adalah Zubair bin Awam. Walaupun beliau tidak bisa berenang, tetapi dengan alat bantu akhirnya beliau dapat menyeberangi sungai Nil tersebut. Berkat keberanian Zubair tersebut, umat Islam berhasil memudahkan umat Islam masuk dengan aman ke Habasyah dan bertemu dengan Raja Najasyi. Di sanalah kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah syahid ketika terjadi perang Jamal. Perang yang terjadi karena fitnah yang dilancarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu para pembuat fitnah atau kerusuhan diperintahkan untuk mundur dan kembali. Mereka menolaknya, kecuali setelah mereka membunuh Zubair dan Thalha. Pertama kali mereka membunuh Thalha bin Ubaidillah. Dan tatkala Zubair sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Jurmus melemparkan anak panahnya ke arah Zubair, hingga akhirnya Zubair pun terbunuh dan mereka dimakamkan secara berdampingan sesuai dengan hadis Rasulullah. Mereka berdua akan berdampingan bersamanya di surga. Subhanallah. Demikian kisah Zubair bin Awam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.